Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih ibtihu amardhatillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih ditakdir oleh Allah bisa bersama-sama untuk taklim, dan ini insyaallah terakhir menjelang Ramadan, bulan suci Ramadan. Maka dari itu mari kita bersama-sama membahas persiapan yang harus kita ketahui ketika kita nanti memasuki bulan suci Ramadan. Ini yang akan kita bahas adalah kitab Kifayatul Akhyar halaman 240 yang membahas tentang masalah puasa. Semoga menjadi ilmu yang barokah, manfaat, dan nantinya bisa kita amalkan bersama-sama ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabus Siyam. Ya. Itu bisa disimak, ada dan gini kalau maksudnya dibagi. Nah, bisa di Kitabus Siyam membahas tentang masalah puasa. Qala wa syaraitu wujubus shaumi salasatun al-islam wal bulugh wal aqlu. Syarat-syarat puasa ini ada 3: Islam, baligh, dan berakal. As-saumu fil lugha al-imsak 'ani syai'. Qala Allah Ta'ala inni nadartu lirrahmani sauman. Ai imsakan wa huwa fi syar'i imsaku makhsusin min syahsin makhsus fi waqtin makhsus bi syara'id. Thumma wujubus shaum thabitun bil kitab was sunnah wa ijma'il ummah
Qala Allah Ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Wa fil hadis sahih bunyal islamu ala khamsin wa dzakara shaum Ramadan wa aqadal ijma' ala wujubihi thumma wujubuhu yata'allaqu bil muslim al baligh al aqil al qadir fala yajibu 'alal kafir asli li'annahu la yasihhu minhu id laisa huwa min ahlil ibadah wa kadza la yajibu 'ala sabi wal majnun liqauli alaihi salatu wassalam rufi'al qalam an thalathatin minhum as-sabi wal majnun an wan naim wa amma man la yaqdiru 'ala shaum aslan aw law sama la adharra bihi dhararan ghairu muhtamil likibarin aw maradin la yurja bur'uhu fala yajibu alaihi shaum na'am yulzamu an kulli yaumin muddun min ta'am fil asah in kana musiran walau kana mu'siran hina idzin thumma aisara fa hal yalzamu fihi qaulan ka kafaratul jima' idza kana mu'siran thumma aisar. Menjelaskan tentang syarat. Syarat ini adalah hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan satu ibadah. Syarat ini harus terpenuhi. Yang pertama yaitu Islam, berarti orang kafir tidak memenuhi syarat. Baligh, begitu juga umur atau kebalikan seseorang. Nah, bagaimana dengan puasanya anak kecil? Puasanya anak kecil ini masih dianggap sebagai tarbiyah, melatih ya. Wal aqlu dan punya akal, berarti kalau orang gila tidak terkena syariat hukum puasa. Puasa sendiri ini menurut bahasa artinya menahan diri. Jadi menahan diri seperti yang ada di surat Maryam ayat 26. Inni nadzartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah Ar-Rahman sauman untuk diam. Jadi imsakan menahan diri untuk tidak ngomong. Sedangkan menurut syariat adalah menahan sesuatu dari sesuatu yang dikhususkan di waktu yang khusus dengan beberapa syarat. Kalau di kitab-kitab yang lain ini menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat khusus, yaitu niat di malam harinya. Perlu diketahui puasa ini termasuk ibadah kuno. Ibadah kuno itu dalam artian sebelum Islam, sebelum Kanjeng Nabi mensyariatkan puasa Ramadan, itu ulama-ulama dulu atau umat-umat terdahulu itu juga berpuasa. Jadi ketika ada kewajiban puasa itu sudah tidak kaget. Karena apa? Karena sudah dikenal ya. Makanya kalau kita baca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, seperti yang diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kamu sekalian. Berarti puasa ini sudah ada ya. Zamannya Nabi Musa ya puasa, zamannya Nabi Isa ya puasa ya. Makanya cuman puasanya bukan puasa Ramadan ya. Kalau dulu puasa wajib itu 3 hari di Yaumil Bid itu 13, 14, 15.
terus ditambah 1 hari 10 Asyura, 10 Muharram itu yang wajib ya. Tapi ketika hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di tahun kedua ini ada ayat turun yang mewajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan ya, dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, kalau sudah menemui bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Ini yang di dalam ayat. Kalau dalam hadis biasanya mengambil dalil dari rukun Islam itu, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu berdiri dibangun atas 5 pondasi ya, yaitu rukun-rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ya. Jadi puasa ini adalah menahan diri. Jadi hakikatnya puasa itu sebetulnya kita dilatih ya. Karena manusia itu oleh Allah diberi hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu ketika selalu diikuti ya, maka kita akan selalu kalah dengan nafsu kita. Nah, bulan Ramadan ini didesain oleh Allah sebagai tarbiyah, pendidikan, atau sebagai madrasah untuk menahan diri dari hawa nafsu. Nafsu itu ada banyak ya. Jadi kalau dalam satu riwayat ya, yang menjadikan orang ini lemah, entah lemah iman, lemah fisik ya, atau yang menjadikan orang ini banyak tidak suksesnya ya, itu 3 hal. Jadi kasrotul akli, kasrotil naumi ya, dengan kasrotil kalam ya. Jadi orang ini kalau sudah banyak makan, banyak tidur, banyak ngomong, nah ini berpotensi banyak melakukan kemaksiatan atau lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sudah memasuki bulan Ramadan ya, kita ini dilatih untuk tidak banyak makan ya. Jadi menahan diri ya. Jangan menjadikan puasa ini hanya sekedar pindah waktu makan saja. Biasanya makan pagi diganti jam 7 ganti jam 3 umpamanya. Nanti makan siang diganti. Jangan seperti itu ya. Walaupun memang puasa ini menahan diri, tidak makan minum mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi hakikatnya itu adalah menahan diri itu ya. Jadi nanti makanya akan ada namanya muftirat, ada namanya muhbitot ya. Jadi muftirat ini hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau muhbitot ini adalah hal-hal yang menghilangkan pahala puasa ya. Nanti akan kita bahas juga. Qala wa faraidus shaum khamsata asya. Lah, fardunya puasa ini ada 5. Niat, imsak anil akli wasyurbi wal jima'. Jadi menahan diri dari makan, minum dan mengumpuli istri ya, di siang hari.
Ya. Jadi yang pertama niat. Niat ini diwajibkan di malam hari. Waktunya kapan? Mulai maghrib, masuk maghrib itu. Jadi kalau bisa ya, kalau umpama besok hari ini puasa ya, tadi malam maghrib itu setelah masuk sholat maghrib sudah berniat. Tidak harus menunggu waktu traweh atau nunggu waktu sahur ya. Pokoknya malam hari. Jadi ketika selesai buka puasa umpamanya langsung nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Jadi wajib puasa Ramadan ini niat di malam hari. Ada satu pendapat ya, yang dinukil dari pendapatnya Imam Malik mengatakan boleh dikumpulkan di jamak. Jadi nanti di awal Ramadan langsung niat saya puasa penuh di 1 bulan Ramadan ya. Jadi nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan. Jadi niat puasa utuh. Ini barangkali nanti ada kelupaan di hari-hari pertengahan Ramadan itu ada yang tidak niat ya. Ini diperhatikan ya. Jadi nanti ketika awal niatnya double. Pertama tetap niat nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa untuk besok, dan kalau dibarengi dengan saya niat puasa jami'i syahri Ramadan, semua hari-hari di bulan Ramadan ya. Ini untuk mensiasati barangkali nanti terjadi kelupaan ya. Dan niat ini enggak harus dengan talafut, harus dengan nawaitu ya. Atau kalau sholat usolli enggak harus. Bahkan ketika kita makan sahur, di dalam hati kita, kenapa makan sahur? Nanti saya akan nangjone hatiku kan untuk puasa. Maka itu sudah termasuk niat. Jadi niat ini mahalluhu al-qalb. Tempat ini niat ini tempatnya di hati. Jadi cuma terlintas di hati besok saya mau puasa, itu sudah termasuk apa? Niat ya. Jadi tidak usah ada orang itu bingung ya, sebetulnya boleh-boleh saja, tapi tidak usah terlalu dipermasalahkan. Iki sing bener iki apa Ramadhana ta Ramadhani ya, kan ada yang gitu. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana, ana sing Ramadhani ini sing sebetulnya kalaupun itu keliru ya, ini tidak berpengaruh karena niat ini bukan bukan rukun qauli ya, bukan ucapan, tapi gerakan hati. Jadi hadirnya hati kita ini termasuk niat. Ketika sholat juga gitu, nggak pakai usolli fardhu duhri ya, langsung Allah dalam hati kita, saya akan melaksanakan sholat duhur ya, saya akan melaksanakan sholat asar ya. Ini kan sudah masuk ya, termasuk niat ya. Jadi kalau Imam Syafi'i memang sunnah ya, sunnah talafut fin niyah ya. Bilang usolli itu sunnah karena apa? Karena untuk agar memantapkan ya, lisannya itu mengucapkan, hati kita juga ya, bergerak, tapi yang dianggap ini yang di hati. Kalau umpama keliru antara lisan dengan hati, maka yang dianggap ini yang saya ini tadiku dalam hati saya niat duhur kok ya, tapi lisan saya asar, mana yang benar?
Yang benar yang di hati, yang di lisan ini hanya sabakul kalam ya, istilahnya keliru dalam pengucapan ya. Jadi yang dianggap ini yang hati. Itu masalah niat ya. Yang kedua tentang al-imsak, menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Ini makan dan minum ini adalah sesuatu yang masuk dalam rongga. Sebetulnya ini enggak harus makanan dan minuman, apapun ya, yang masuk dalam rongga tubuh kita, yang ada saluran ke dalam ya. Rongga itu apa saja, hidung ya, telinga ya, mulut yang jelas ya, lubang kubul, dubur itu termasuk rongga. Jadi kalau umpama ada orang mandi ini bukan mandi yang disunahkan, nah, kepingin seger-seger aja keruamas ini, terus akhirnya ada air yang masuk ke telinga, maka dia wajib mengqadha. Jadi puasanya tetap dilanjut, tapi dia wajib qadha, artinya nyaur. Puasa ini dianggap batal, tapi kita tetap melaksanakan puasa. Terus juga bukan berarti terus kemasukan langsung makan gitu, enggak ya. Tetap melanjutkan puasa, tapi puasanya dianggap batal. Karena apa? Itu tadi masuknya sesuatu di rongga yang ada di tubuh kita ya. Bagaimana dengan suntik ya? Kalau suntik ini obat ya, artinya ndak termasuk suntik yang untuk kekuatan puasa dan apa, ini tidak membatalkan puasa, tidak sampai. Karena apa? Karena ini tidak termasuk nggak termasuk rongga ya. Begitu juga mata ya. Menurut Imam Syafi'i mata ini tidak termasuk rongga ya, tapi makruh ya kita menggunakan tetes mata di siang hari bulan Ramadan, tapi tidak membatalkan menurut Imam Syafi'i. Nah, jadi harus hati-hati, jangan hanya terfokus di makan dan minum. Bahkan mohon maaf, biasanya perempuan itu sering dondom-dondom gitu ya, itu benangnya itu kalau kan dimut dulu ya, setelah ditelan maksudnya dimut gini, terus habis itu ditarik, tidak bisa lagi, terus dimasukkan lagi. Ini kalau ketelan ini bisa membatalkan puasa. Jadi air liur ini selama masih di mulut kita ya, umpamanya melet ini kan keluar, tapi kan masih nempel di lidah, itu masih boleh, artinya tertelan itu tidak sampai membatalkan puasa. Tapi kalau air liur ini sudah keluar dari bibir, ini terus dilebokno meneh umpama ya nih ya, ini sudah membatalkan puasa. Atau mungkin gusi kita berdarah, akhirnya air liurnya campur darah, itu harus berkumur, harus dibersihkan, jangan sampai ditelan. Kalau ditelan membatalkan puasa. Ada orang yang beranggapan iki lho gak marki dudukan, gak masalah itu puasa itu ya, karena memang aturannya tidak ada barang sedikit pun yang masuk ke rongga tubuh kita dengan jalan sengaja, kecuali lupa. Jadi kalau lupa memang ada hadisnya di sini ya, dikatakan kalau memang orang ini lupa makan minum itu berarti diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak batal. Ini lupa beneran loh ya, bukan terus ngelupa Anda ya, lupa betul ya. Kalau ini dia lagi menjalankan puasa. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita perhatikan. Jadi segala hal yang bisa menjadikan batalnya puasa
ini harus diketahui. Termasuk itu tadi ya, kalau ibu-ibu kepingin mencicipi boleh, tapi harus dikeluarkan. Boleh nggak nyicipi makanan? Boleh. Karena yang haram itu kalau tertelan. Kalau masih di mulut, ini ndak sampai batal. Jadi karena masak di bulan Ramadan, waduh iki wis rasane apa iki? Nah, rasa itu kan adanya cuma di lidah ya. Boleh. Ya. Boleh, tapi nanti dilepeh ya, dikeluarkan ya. Ya. Kalau ndak ada hajat ya makruh lah ya. Kuwabe panganan dicipi terus hukumnya makruh, tapi itu tidak sampai membatalkan puasa. Kalau ada dahak ya, orang batuk berdahak, kalau memang bisa dikeluarkan terus bisa keluar, maka wajib dikeluarkan. Tapi kalau dahaknya di dalam gini wangel, ya tidak apa-apa, sulit memang untuk dikeluarkan, tidak apa-apa untuk ditelan ya. Jadi dahak yang ada di mulut kalau memungkinkan dikeluarkan, bisa dikeluarkan, maka wajib dikeluarkan. Dilek, umpama bisa dikeluarkan dilek ya batal. Atau selilitan ya umpamanya daging mari sahur ya, ternyata siang-siang keluar ya manrek titik ae nah, itu bisa membatalkan apa? Puasa. Jadi kalau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan, tetap kita meneruskan puasa kita. Cuman puasa kita wajib diqadha. Kenapa kok kita harus tetap puasa? Lihurmati syahri Ramadan, untuk menghormati bulan Ramadan. Jadi mohon maaf, ibu-ibu kadang kan juga waktu mens ya kan tidak boleh puasa, tapi ya juga harus menghormati orang yang puasa. Terus jangan mentang-mentang jenengan gak poso terus makan di jalan ya tidak boleh ya. Begitu juga kita harus mengajari anak-anak kita ya. Ojo makan di luar ya. Kalau makan di dalam, kenapa Pak? Ini kamu harus menghormati bulan Ramadan ya. Jadi warung-warung ya, yang buka di siang hari, pagi hari ya juga harus hormat lah ya. Mungkin tidak apa-apa makannya di rumah tak bungkus saja dan lain sebagainya ya. Bukan berarti gak boleh membuka warung siang hari bulan Ramadan, boleh ya, boleh. Cuman kita juga wajib harus hormat kepada orang yang puasa. Wong kita ngapunten nggih, sampeyan iki puasa sunnah. Bukan puasa wajib, ini puasa sunnah. Entah itu puasa Senin Kemis ya. Terus jenengan kedatangan tamu jauh ya. Ini umpama ya, jenengan kok tetap meneruskan puasa, ini tidak menghormati tamunya, maka di situ syariat dibolehkan membatalkan puasa lihormati duyuf, untuk menghormati apa? Tamu. Ini manusia nah, ini hanya menghormati manusia, apalagi ini menghormati ketentuan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bulan Ramadan. Tentunya juga tetap juga harus dihormati. Kata siapa? Mesti ada yang gini diwalik. Ya mestinya orang yang puasa itu harus menghormati orang yang, nah itu kan ya aneh ya. Wong kita ini mestinya itu yang banyak ya. Ini yang dianggap gitu ya. Boleh ngaji pakai speaker, azan pakai itu mengganggu. Mestinya mereka itu harus menghormati non muslim ya.
Nah, iya tempatnya di mana ya? Lah kita kan mayoritas umat Islam. Jadi alasannya yang buka warung-warung itu siang hari dengan alasan itu. Pertama, saya menyediakan bagi orang yang boleh tidak puasa ya. Yang kedua, ya mestinya orang yang puasa itu harus bisa menghormati orang iki kok malik ngene pikirannya ya. Nah, itu bahkan ya seandainya orang yang membuka warung di siang hari atau pagi hari di bulan Ramadan niat menyediakan orang-orang yang memang tidak mau puasa, tahu memang aku wong Islam iku akeh sing gak poso lah, iki mumpung Ramadan akeh warung tutup aku tak buka aja. Ini dia juga akan mendapatkan dosa karena termasuk wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, termasuk memfasilitasi napa orang yang bermaksiat. Asale wong iku kepengin poso delala kok ana warung sing ya ya akhirnya jadi ya wis lak memang jenengan gak puasa paling tidak ya bisa menghormati orang yang puasa kan gitu. Nggak apa-apa buka-buka warung nggak masalah. Jadi cuman itu tadi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Intinya kita harus saling menghormati. Kan wajar kan umpama ya saya melatih anak saya puasa terus melihat ibunya makan sembarangan karena memang ibu nih pas haid ya itu anaknya kan protes, aku dikongkon poso ibuku kok mangan. Nah itu kan maksud saya kita ini saling menghormati, mensupport lah paling enggak itu. Ini bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan diwajibkan orang untuk berpuasa, ya sudah ya. Jangan takut rizki hilang atau tidak mendapatkan rizki gara-gara nanti gini-gini dan lain sebagainya. Insya Allah ya, kalau memang kita niatkan betul-betul lihurmati syahri Ramadan, Allah pasti akan mencukupi rizki kita semuanya ya. Jadi dengan cara itu tadi kita harus hormat kepada orang yang berpuasa. Ada satu cerita ya yang ada orang Yahudi yang taat ya pada waktu itu. Ini anaknya makan ya, namanya anak orang Yahudi tidak puasa Ramadan makan di luar. Lalu dipanggil orang tuanya, dimarahi lah bahasanya. Kamu jangan gitu, hormati orang umat Islam yang sekarang ini menjalankan puasa, tidak boleh. Kalau makan di rumah saja. Jadi karena saking orang Yahudi ini kepingin juga ikut hormat bulan Ramadan. Barokahnya hormat bulan Ramadan, malamnya dia bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gembiranya, dengan gini, akhirnya mendapatkan hidayah dan akhirnya masuk Islam gara-gara hormat bulan Ramadan ya. Jadi tidak bisa diremehkan bulan Ramadan itu bahasanya ya membawa berkah, tapi kalau tidak dihormati itu bisa membawa laknat gitu loh. Jadi hati-hati ya di bulan Ramadan, ucapan kita dijaga, perbuatan kita dijaga. Karena puasa Ramadan ini salah satu dari rukun Islam. Seandainya ada yang ngomong disuruh puasa orang Islam ini ya, kamu nggak poso, kenapa? Buat apa puasa itu? Garakno lemes saya, garakno gak semangat ya. Kalau dia niat menentang kewajiban puasa Ramadan, maka dia sudah dikatakan murtad. Wal'iyadzubillah. Artinya apa? Keluar dari agama Islam karena dia nggak mengakui kewajiban puasa bulan
Ramadan. Ya. Tapi kalau kenapa ndak puasa? Iya, jane saya tuh tahu ini wajib, cuman aku lemes awakku ya, wis macam-macam lah alasan. Tapi masih mengakui kewajibannya, maka dia termasuk orang muslim asi atau orang muslim yang fasik, yaitu orang muslim yang melakukan maksiat tapi tidak sampai keluar dari agama Islam. Jadi itu, jadi menolak kewajiban rukun Islam, kalau menolak jahidan maka dia sudah dikatakan murtad ya, jadi hati-hati ya. Tapi kalau kaslanan, kalau males ya ini masih dikatakan muslim fasik, orang muslim yang fasik yang melakukan maksiat. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo ya, karena ini banyak yang akan saya jelaskan. Barangkali nanti ada pertanyaan, silahkan. Puasa ini juga di samping yang membatalkan tadi masuknya rongga sesuatu ke rongga tubuh kita, ini juga ada yaitu ta'amudul qai. Ta'amudul qai ini muntah dengan sengaja ya. Kalau muntah tidak sengaja mungkin mabuk perjalanan atau karena sakit perut atau apa, ndak batal puasanya. Ini yang nggak boleh, ini ta'amudul qai, artinya menyengaja untuk muntah. Jadi perlu juga diketahui dalam melakukan puasa ini harus dengan ilmu dan dengan kemantapan hati. Jadi kalau bisa, mohon maaf, kalau memang jenengan masih ragu iki wis maghrib tak belum, jangan berbuka dulu sebelum jenengan yakin kalau ini sudah waktunya maghrib. Begitu juga ketika kita makan sahur, iki wis subuh ta durung ya. Ini kita jenengan harus yakinkan dulu kalau ini memang belum. Kalau sampai terjadi salah ya, bukan lupa loh, salah, tahu makannya sadar, dilalah setelah makan dia lo ala tiba iki wis 05 cara ngono wis mari adzan subuh. Apa yang terjadi? Puasanya yang tidak sah. Jenengan wajib meneruskan puasa, tapi hari itu harus diqadha. Karena tidak keliru ya. Tidak meyakini terlebih dahulu ini sudah masuk subuh atau ini sudah masuk maghrib ya. Ketok mendungi pau weteng wis paling iki wis maghrib ya. Tapi dia masih bertanya-tanya iki paling, akhirnya makan. Dilala ini masih jam 5 loh, alah tiba isik jam 5 tak mendungi pau weteng ya. Ya, kalau keliru seperti itu maka puasanya batal. Beda dengan lupa ya. Kalau lupa itu memang sudah niat puasa lalu dia lupa, moro-moro biasa buka kulkas langsung ngombe. Loh, ikilah ya, kalau lupa seperti itu tidak sampai membatalkan puasa. Jadi harus meyakini terlebih dahulu. Lah sekarang ini kadang orang ini hanya mengandalkan jam elektrik kayak seperti ini ya. Ini kadang ada yang error ya. Bisa jadi terlambat atau terlalu cepat. Nah ini harus diperhatikan. Kalau mau menjelang Ramadan harus betul-betul disetting sesuai dengan, kalau orang ahli falak sekarang ini patokannya itu pakai Telkom itu jam yang dari Telkom itu yang tepat ya.
ya nasional itu. Jadi setiap daerah mempunyai waktu-waktu tersendiri. Ini wilayah Mojokerto, ini wilayah Surabaya, ya. Ini wilayah berapa menit gitu ya selisihnya. Ya. Cuman lebih bagusnya itu diikhtiyati, lebih hati-hati. Jadi makanya kenapa kita sering mendengar kata imsak kurang 5 menit, imsak kurang 10 menit kan itu ada. Sebetulnya imsak tarhim itu masih boleh. Jenengan mau makan boleh, mau minum boleh. Cuman itu waktu yang harus hati-hati gitu loh. Ya, waktu ikhtiyat. Ya. Jangan sampai nanti tengah makan adzan, ayo apa ya. Jadi mestinya kalau sudah waktu imsak itu sudah harus berhenti makan dan minum. Tapi sebetulnya itu belum belum waktu haram, artinya boleh. Barangkali jenengan bangunnya pas tarhim, langsung saja minum gitu ya, minum air atau apa yang kira-kira memang untuk sahur ya, karena sahur sendiri ini termasuk kesunahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tasahharu fa innahu fihi barokah, sahur biar kita berkah. Artinya bukan puasa itu bukan kuat-kuatan, itu enggak ya. Jadi Islam ini agama yang realistis ya, biar enggak terlalu lemes ya. Makan sahur yang diakhirkan biar tidak terjadi maldorot. Kita disunahkan takjilul fitri, mempercepat berbuka. Kalau sudah yakin masuk maghrib, hendaklah langsung melakukan buka puasa, minimal minum air atau takjil kurma ya, itu untuk nanti ada kesunahan itu ya. Kalau memang ada kurma, kalau ndak ada air putih, kalau ndak ada hal-hal yang manis lah, pokoknya sifatnya apa? Sifatnya manis ya. Ini dan itu memang sesuai dengan anjuran dokter ya. Nah, badan lemes itu kalau dikasih manis-manis ini bisa kembali pulih ya. Nah, jadi ada kesunahan takjilul fitri, takhirus sahur ya. Tarkil hajri minal kalam. Lah ini ki. Jadi tadi saya ngomong puasa itu menyedikitkan makan, menyedikitkan minum, makan minum, menyedikitkan tidur, menyedikitkan ngomong. Jangan dibalik. Ramadan ini jenengan ini kalau sudah waktunya berbuka, kayak balas dendam gitu ya. Iki kok lak buka, tak siapno kolok ya. Tak siapkan pecel, tak siapkan. Lah puasa kok tambah. Akhirnya puasa ini setelah Ramadan gak tambah badannya. Biasanya kalau luar Ramadan makan 3 kali, puasa malah makannya 4 kali ya. Jadi nanti berbuka puasa habis maghrib makan, nanti terawih makan lagi, nanti tengah malam jam 12 makan lagi, nanti sahur ya makan lagi. Lah kalau puasa seperti itu ya tidak akan mendapatkan bahasanya itu coro wong sekolah gak temen gitu. Tetap terhitung sekolah tapi ya nggak ada nilainya ya. Nggak ada nilainya. Jadi puasa itu ada nilainya ya. Jadi mengurangi makan, mengurangi tidur. Ada orang puasa itu enggak ya, bengi jagongan makan terus nanti paginya tidur sampai duhur, engko mari duhur sholat tidur lagi sampai asar ya. Bangun-bangun tinggal berbuka umpamane. Nah, puasa seperti ini ya kambing pun bisa ya istilahnya. Kalau hanya puasa seperti itu ndak makan ndak minum terus dipindah hari, dipindah jam gitu saja. Jadi harapannya
puasa ini betul-betul menjadi pendidikan bagi kita. Jadi makanya betul yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu. Artinya sumu tasihu itu puasalah kamu akan sehat. Saya ini punya penyakit gula, tapi kalau sudah Ramadan normal semuanya. Karena apa? Ternyata penyebab gula ini kebanyakan apa? Makan. Jadi penyakit itu munculnya itu banyak. Kalau jenengan puasa, insya Allah kolesterol hilang, gula darah normal, semuanya ya. Kalau menjalankan puasa dengan betul loh ya. Nah ini itu yang disabdakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yang menjadikan puasa kita ini kurang sempurna, kebanyakan ngobrol dengan orang. Ngobrol posok jagongan. Puasa ini kurangi ngomong dengan manusia, banyak-banyak berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sholat kita, dengan baca Quran kita, dengan zikir kita. Jadi kurangi ya. Kalau sekarang ini nggak ngomong tapi megang niki loh, apa jenenge? Nah, itu sama saja poso kok ke game ya. Jadi itu dikurangi hal-hal yang fuduli, kurang ada manfaatnya. Jadi kita gunakan bulan Ramadan itu untuk apa? Ya betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah puasa itu luar biasa ya. Luar biasa karena puasa ini memang hanya Allah yang menilai ya. Jadi puasa ini ibadah yang langsung penilainya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena apa ya, ibadah sholat itu bisa dilihat, ibadah zakat juga bisa dilihat, apalagi haji malah diumumkan ya. Tapi kalau ibadah puasa, umpamanya saya di sini duduk ini, mana yang puasa mana yang tidak tahu saya ya. Apakah yang nggak minum itu berarti dia puasa? Nggak mesti ya. Karena apa ya, karena ibadah puasa itu yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono anak puasa umpamanya, kok siang hari masuk kamar mandi apa-apa kumur ya. Kumurnya 3 kali tapi yang keluar hanya 2 kali. Iki sing sijine nang ternyata ditelan ya. Itu kira-kira ada yang tahu enggak? Ya enggak mungkin ada orang yang tahu. Sangat gampang sekali orang ini untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ya. Jadi karena maka dari itu puasa ini memang betul-betul tarbiyah, pendidikan bagi kita, melatih diri untuk tidak menuruti hawa nafsu. Umpama kamu diajak ngobrol, apalagi diajak ngerasani, bilang saja ini soimun, saya lagi puasa. Makanya orang puasa itu kan lemes ya, lemes. Nah, itu maksudnya lemes itu agar orang ini tidak bersemangat untuk melakukan kemaksiatan. Orang itu umpamanya makan terlalu kenyang, bawaannya apa? Ngantuk, ya, tidur ya. Nah, itu begitu juga orang yang banyak tidur itu juga berdampak ya. Badannya tambah lemes dan lain sebagainya. Jadi puasa itu sebetulnya menetralisir ya dalam tubuh kita itu yang mungkin mesin penggiling ini dipakai 24 jam ya, sekarang ini dikurangi ya, tetap makan cuman dikurangi ya, seperti itu. Jadi kita menjalankan puasa Ramadan ini betul-betul juga menjalankan syariat dan betul-betul juga menginginkan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
bukan hanya yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya, artinya apa? Puasa tetap hibah, puasa tetap berbohong, puasa matanya tetap melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Jadi ada tradisi anak muda-muda sekarang ini kalau sore cuci mata, di nangdi gitu ya, di pasar atau di ngabuburit ya bahasane, cuci mata nang kemana gitu sore-sore bulan puasa. Ini gak tambah mendapatkan pahala, justru malah menghilangkan pahala puasa. Jadi ibarat jenengan ini orang yang disuruh bekerja, tetap senengan bekerja tapi tidak mendapatkan upah. Ya eman ya. Jadi puasa ini sejatinya matanya juga harus ikut puasa, telinganya harus ikut puasa, ya, lisannya harus ikut puasa, kakinya puasa, semuanya ikut puasa. Ya. Ini jadi makanya tadi saya katakan ada muftirat. Kalau muftirat hal yang membatalkan, kalau muhbitat menghilangkan pahala puasa. Jadi eman ya. Kalau kita puasa, kita buat sesuatu yang kira-kira tidak mendapatkan ridho Allah, ya, terutama main HP, ya, nyekrol, itu kadang ya mungkin kita nggak niat maksiat, tapi di situ nanti mesti, nah ini namanya di HP, di internet itu apapun ada ya. Jadi puasa ini selain juga menjaga anggota tubuh kita semuanya puasa, juga harus menjaga hati. Sekarang itu kan dampak dari medsos ya. Umpama berbuka makanan-makanan yang enak, difoto terus di-share ya. Kadang jenengan ndak merasa ada orang yang menonton itu orang yang tidak mampu. Jadi dia itu merasa apa ya? Ibarat sampean iki kaya ngiming-ngiming tok tapi ndak ada karuan lah nge-share foto terus sampai ngirim barangnya iki gak mak di-share foto-fotone tok ya. Ya itu kadang kita ini melakukan sesuatu yang kasri qalbil fuqara, yang bisa menghancurkan hati orang fakir. Dengan kemewahan kita, lah yo sing kono buka nggo golek-golek mak isoke mak banyu putih ambek sego ya. Yang sini buka itu segala sesuatu ada ya. Jadi hal-hal seperti itu dikurangi ya. Jadi puasa lebih fokus beribadah. Makanya gandengannya puasa itu iktikaf. Gandengannya puasa itu apa? Iktikaf. Makanya bab ini setelah bab puasa ini digabung dengan bab iktikaf. Ya. Karena ada pendapat ya selain Imam Syafi'i ini mengatakan iktikaf ini tidak sah kecuali dibarengi dengan puasa. Nanti kalau Imam Syafi'i sih boleh kamu nggak puasa terus nawaitul iktikaf. Tapi menurut Imam Abu Hanifah untuk yang lain ndak sah. Wong gandengannya ayatnya ini adalah ayat iktikaf ini berhubungan dengan ayat tentang apa? Puasa. Jadi harus kita kita teladani apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Belum mulai puasa juga pas sholat itu supaya niat supaya nanti puasanya kuat, seperti minum vitamin gitu. Kalau
sumbat-sumbat banyak soalnya biar lebih kuat itu bagaimana? Nggak masalah ya. Jadi boleh ya, boleh juga kita minum vitamin atau sahur yang bergizi ya, minum susu ya. Boleh, bahkan ya, kalau itu nantinya bisa menjadikan puasa kita lebih maksimal, artinya kan ada ya, memang kekuatan orang itu berbeda-beda. Seperti saya ini bukan ahli puasa. Kalau selain puasa Ramadan, wah wis meksa lah istilah bahasane. Wis apa ya, wis. Tapi kalau Ramadan ini iya kewang. Iya. Jadi macam-macam orang itu, ada yang nggak pakai sahur itu wis biasa. Biasanya ibu-ibu yang sudah istiqomah puasa itu nggak usah sahur itu sudah kuat gitu, nggak ngefek ya, karena orang wis biasa ya lah. Beda dengan ya kita yang bukan ahli puasa, apalagi pekerja yang keras, itu butuh perjuangan puasa ini. Butuh perjuangan ya. Seorang guru harus teriak-teriak, waduh mulang itu pegel ya. Ya jadi kadang butuh fisik yang kuat, maka dari itu boleh ya untuk suplemen ya. Yang enggak boleh ini kalau sudah masuk siang hari lalu kita menyuntikkan vitamin yang gunanya untuk memperkuat, itu yang enggak boleh. Agar puasa saya kuat tak suntik apa gitu ya, doping apa. Nggak boleh. Tapi gini kok, Islam itu agama yang rahmah, yang welas ya. Jadi seandainya ngapunten ada pekerja berat, bagaimana boleh ndak puasa? Yang pertama tetap wajib niat puasa, tapi nanti ketika di pertengahan terjadi hal-hal yang umpama waduh iki kok rada beliur iki ya. Nah, silit-silit, wah itu boleh membatalkan puasa, boleh. Jadi tapi tetap harus niat puasa hari itu. Aja terus kate nguli ya. Iki koyane pekerjaan berat, tak sarapan dhisik lah iku gak oleh ngono iku ya. Karena dia belum uzurnya belum kelihatan, tapi dia sudah membatalkan terlebih dahulu, itu tidak boleh. Jadi mestinya ya tetap puasa, niat puasa. Nanti jika terjadi lu alah gak kuat aku, ya sudah makan saja tidak apa-apa, minum tidak apa-apa, nanti diganti di hari yang lain. Jadi apalagi mohon maaf, perempuan itu kalau hamil atau menyusui itu juga butuh nutrisi. Boleh nggak ibu hamil nggak puasa? Boleh. Boleh nggak ibu menyusui nggak puasa? Boleh. Kalau memang itu dianggap menjadikan tubuhnya ini, atau jadi gini, ketika jenengan menyusui atau hamil, kalau mengkhawatirkan bayinya saja, maka jenengan wajib mengkodok, juga wajib membayar fidyah. Tapi kalau mengkhawatirkan keduanya, ya ibu ya bayi ini, maka jenengan hanya wajib kodok saja, tidak wajib membayar fidyah. Jadi ini perincian tidak puasanya ibu hamil atau ibu menyusui. Jadi memang berat memang. Jadi orang hamil itu hampir sama dengan orang sakit ya. Bahkan Imam As-Sauri mengatakan nggak ada sakit yang melebihi sakitnya orang hamil. Oh gembol 9 bulan ya. Apalagi bayinya kalau sudah tua itu kan bergerak terus ya. Zaman bayangno weteng diiseni uang terus dijejek-jejek ya. Ya itu luar biasa ya. Wong lanang gak melok ngrasakno. Ya, makanya kenapa kok orang tua yang pertama yang harus dimuliakan itu ibu ya, karena susahnya ini, perjuangannya ini ya. Sing bapak enak ya.
Ya, tapi ya bagian mencari nafkah. Jadi seperti itu boleh nggih. Kalau yang biasanya kan Mas kalau sakit yang terkait dengan puasa itu bisa penyakitnya itu bisa kamu terima. Nggih, nggih. Itu puasa Ramadan ini apakah Boleh tidak puasa? Puasa niat puasa nanti kalau sudah mulai yang rasa sakitnya itu Iya, iya. Jadi gitu, tetap niat puasa. Tetap apa niat puasa, kecuali kalau memang ditentukan oleh dokter. Jadi sudah intensif ya. Dokter menyatakan tolong kamu jangan puasa dulu. Karena ini mahnya ini akut ya. Jadi nanti kalau kamu puasa, kamu akan terjadi seperti ini. Boleh. Kalau sudah itu yang memutuskan ahli, yaitu seorang apa? Dokter. Maksud saya ini bukan digawe-gawe gitu loh ya. Arti gawe-gawe iki kok aku lah umpama padahal dia belum jelas. Ini nanti umpamanya nih koyane aku gak kuat terus mangan ae. Nah, itu yang nggak boleh seperti itu. Artinya dia menginginkan tidak puasa tapi sebetulnya sakitnya ini belum jelas. Tapi kalau memang diputusi dokter, mohon maaf, walaupun kamu ini tidak sakit, tapi menurut pemeriksaan ini dilarang puasa dulu karena harus mengkonsumsi obat ini boleh. Itu boleh tidak apa? Puasa. Ya, jadi masuk kategori orang sakit ya. Iya. Nggih, monggo. Misalnya karena Ramadan itu kan 29 atau 40 hari. Suatu ketika bangun untuk sahur itu kesiangan, mau makan terus imsak. Pas akhirnya itu sampai azan saja atau sampai azan la ilaha illallah begitu kira-kira. Jadi batasnya ya mulai awal masuk adzan itu sudah tidak boleh. Enggak boleh sudah masuk enggak boleh. Jadi makanya ada memang pendapat yang enggak tahu itu ngikuti siapa. Pokoknya adzane durung tek boleh makan ya. Lah ngono adzane didawa-dawakno. Ya enggak ada itu. Jadi pokok mulai masuk tet ya. Enggak nunggu adzan loh ya. Pokoknya sudah tet masuk waktu subuh, maka di situ sudah haram untuk makan dan minum. Untuk niat, umpamakan niat maghrib, terus dia malam kumpul dengan suami istri, apa butuh niat lagi? Enggak butuh sudah. Pokoknya sekali saja, walaupun melakukan hal-hal yang membatalkan. Dan jadi mohon maaf, yang haram kumpul suami istri itu hanya di siang hari. Ada yang nggak tahu Ramadan penuh itu nggak oleh kumpul, boleh. Pokoknya di malam hari. Pokoknya waktu maghrib langsung der, baik langsung kepingin ya langsung di takjilul fitri, takjilul boleh. Ya. Pokoknya di malam hari. Yeah. Bisa terkait niat tadi ya. Pernah dengar ya? Niat itu kan ketika malam hari. Nah, itu kan Ramadan itu 1 bulan. Kalau diratus 1 kali. Iya. 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 Jadi makanya tadi saya jelaskan di awal niat ada 2 kalau di awal Ramadan. Pertama tetap niat nawaitu sauma ghadin, puasa untuk besok, tapi untuk hati-hati ada niat secara keseluruhan ya. Tapi ini bukan menurut Imam Syafi'i. Jadi kita mengikuti pendapat Imam Malik. Tapi di sini dinukil di madhab Syafi'i juga ada. Artinya apa? Kalau kita niat dengan keseluruhan, barangkali terjadi lupa, itu masih puasanya dianggap sah gitu loh. Tidak sampai qadha. Nah, jadi karena ibadah niat itu kan satu syarat ya, satu rukun. Jadi innamal a'malu binniyah.
Ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup. Semoga pertemuan kita ini membawa berkah manfaat, dan insya Allah kita berdoa semoga kita dipertemukan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan sempurna ya. Tentunya nanti terus diupdate ya. Di bulan Ramadan ini ilmunya, keimanannya ya. Karena bulan Ramadan itu bulan istimewa yang mana pintu surga dibuka lebar, artinya kebaikan itu mumpung kalau umpama orang jualan itu diskon besar-besaran ini. Eman kalau jenengan bulan Ramadan digawe mancing, Ramadan digawe jagongan ya. Kita tertibkan ya. Mulai pagi nggih. Ojo sampai umpama saya bulan Ramadan 1 tidak meninggalkan sholat jamaah, 2 tidak meninggalkan baca Al-Quran walaupun 1 lembar, 3 tidak meninggalkan sodako walaupun hanya 1.000 2.000, 3 saya harus membantu orang tua, hormat dan lain sebagainya. Jadi itu harus ditargetkan karena waktunya sempit, sebulan tok ya. Kalau kita gunakan nyantai-nyantai, bahkan ada, mohon maaf ya, ibu-ibu bulan Ramadan sibuknya itu gawe jajan ya, sibuknya itu belanja. Kalau bisa sekarang belum Ramadan itu sampean siapkan dulu ya. Nanti Ramadan kita sudah tinggal full untuk beribadah, apalagi 10 terakhir kita akan memburu malam Lailatul Qadar. Harapannya seperti itu. Jadi kadang wis Ramadan wis bingung masak, gawe jajan ya. Ya boleh-boleh saja kalau hanya sekedar. Tapi maksud saya ini waktu itu waktunya mungkin dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gawe jajan bukan ibadah? Ya ibadah. Tapi kan ada ibadah yang lebih utama gitu loh nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surafal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma ya Allahumma yassir lana umura haula la quwwata illa bik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardh binuri syamsika qamarika abadan abada birahmatika arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa liman malaikatil muqarrabin. Allahumma ratu wa banafir lana dhunubana wa li walidina arhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Surafal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.